Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. إخوتي أعزكم الله. Alhamdulillah, di subuh hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh berkah, bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita sehingga kita diberikan qabul, penerimaan Allah Subhanahu wa taala dengan segala amal ibadah yang kita lakukan di dalam bulan yang penuh berkah ini. Salawat dan salam tercurahkan kepada uswah teladan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita habis selesai sahur, makan. Saya khawatir makan menyebabkan apa? Ngantuk ya. Pembahasan kita ini cukup lumayan. Maka masing-masing jaga diri ya. Jangan sampai berpindah alam. Karena ini harus dipahami dengan sepenuhnya, ikhwati azakumullah. Satu ilmu yang akan membuat kita kaya di dunia ini maupun di akhirat kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasa malun min sadaqah." Tidak akan pernah berkurang harta karena sedekah. Dan sedekah, ikhwati azakumullah, ismun yutlaqu alal mal alladhi yunfaqu fi sabilillah. Zakat atau sedekah itu adalah harta yang diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik yang diwajibkan oleh Allah taala berupa zakat maupun yang disunnahkan hukumnya dengan sedekah-sedekah tatawu, sedekah-sedekah sunnah yang kita lakukan. Maka dengan melakukannya ini seseorang akan diberikan keberkahan oleh Allah Ta'ala di dalam hartanya. Akan Allah kembangkan sebagaimana makna zakat tersebut. Zakat, ikhwati azakumullah, dalam istilah arti bahasa artinya an-nama'u. An-nama'u artinya berkembang, bertambah, menjadi bersih ya. Maka ketika kita membicarakan zakat, sebenarnya kita sedang membicarakan bisnis. Bisnis kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa tujahiduna fi sabilillah. Maukah aku tunjukkan kepada kalian satu perniagaan yang akan melepaskan kalian dari azab yang pedih fid dunya wa fil akhirah, azab yang pedih di dunia maupun di akhirat, yaitu beriman kepada Allah dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwati azakumullah, jihad yang pertama kali apa? Jihad bil amwal. Jihad dengan harta, baru jihad dengan jiwa. Dan bahkan para ulama mengatakan al-jihadu bil amwal afdalu min jihadi bil anfus. Jihad dengan harta itu lebih afdal daripada jihad dengan jiwa. Orang mengorbankan hartanya itu lebih afdal daripada orang yang mengorbankan jiwanya. Karena apa? Karena berjihad dengan harta lebih banyak menyelesaikan perkara-perkara kehidupan dunia ini melebihi apa yang bisa diselesaikan oleh nyawa.
Ya. Dengan harta seseorang bisa memperbaiki keadaan manusia menjadi beriman dan bertakwa kepada Allah. Ya, karena pengaruh harta itu sangat besar, ikhwati azakumullah. Orang kaya, ya, dengan orang yang berilmu saja pengaruhnya di dalam kehidupan dunia ini, orang kaya lebih dipandang. Ya. Maka ketika orang menginfakkan hartanya, maka pengaruh untuk masuknya hati manusia mengikuti dia lebih besar. Ya. Maka ini sesuatu yang harus kita perhatikan. Nah, ikhwati azakumullah, karena ini waktu kita terbatas, saya langsung saja masuk ke dalam pembahasan kita. Ikhwati azakumullah, pusat harta kita itu yang disepakati oleh manusia apa Pak kira-kira? Yang disepakati oleh manusia harta itu adalah emas dan perak, ya. Emas dan perak ini yang disepakati oleh manusia. Kita bawa emas ini ke negeri manapun akan diterima dan dinilai sama, ya. Disepakati di seluruh dunia ini dari ujung ke ujung. Kita bawa emas, bawa perak, ini akan disepakati. Beda kalau antum bawa mungkin batu bacan. Tahu batu bacan, Mbak ya? Batu mulia itu. Mungkin di satu daerah dia harganya tinggi, di daerah lain mungkin belum dikenal. Apaan ini batu? Ya. Tidak sama harganya. Bisa jadi hari ini tinggi, bisa jadi hari-hari yang lain tidak dilirik. Ya. Tapi emas dari masa ke masa dalam sejarah manusia, maka dia menjadi sebuah kesepakatan bahwa ini adalah harta yang bisa ditukar dengan apapun kebutuhan kita di dalam kehidupan dunia ini. Maka banyak manusia mengejar hal ini. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutnya di dalam surah At-Taubah, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata kata Allah, walladzina, dan orang-orang yaknizuna, yang menimbun, memperbanyak lalu dia timbun sendiri, adz-dzahaba, emas, wal fiddata, dan perak. Orang-orang yang menimbun emas dan perak, wala yunfiqunaha fi sabilillah. Jadi langsung disebut dua-duanya itu, menimbun emas dan perak lalu tidak menginfakkannya di jalan Allah. Apa kata Allah? Fabashshirhum, fabashshirhum, beri kabar gembira kepada mereka. Beri kabar gembira kepada orang yang menimbun emas dan perak itu, bi'adzabin alim. Beri kabar gembira mereka dengan azab yang pedih. Ini bahasanya Bapak, ngenyek kalau bahasa orang kita ya, ngenyek, benar-benar merendahkan, benar-benar menghinakan. Allah menghinakan mereka. Beri kabar gembira, tapi kabar gembiranya apa? Bi'adzabin alim, dengan azab yang pedih. Maka apa? Maka di sini hukum wajib mengeluarkan zakat emas dan perak. Karena lawan dari menimbun berarti apa? Menginfakkan. Maka mafhumul mukhalafah, pemahaman terbalik dari ayat ini, wajib mengeluarkan emas dan perak, dikeluarkan zakatnya. Nah, kemudian ikhwati azakumullah, berapa besar jumlah timbunan itu sehingga orang dikatakan menimbun? Maka
di sini Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis Ali bin Abi Thalib, ya. Dalam hadis Ali bin Abi Thalib, Rasulullah SAW mengatakan, "Idza kanat laka mi'ata dirhamin," kata Rasulullah SAW, jika engkau memiliki 500 dirham, 200 dirham, mi'ata dirham, ya, mi'ata dirhamin, mi'ata dirhamin, 200 dirham, ya, mi'ata dirham, 200 dirham, maka engkau akan mengeluarkan khamsah dirhamin, maka engkau mengeluarkan 5 dirham, ya. 5 dirham. Walaysa laka duna dzalik, dan tidak ada kewajiban bagi engkau kalau kurang dari 200 dirham. Kemudian kata Rasulullah SAW, jika engkau memiliki 20 dinar, maka hendaklah engkau mengeluarkan, dan wahala alaihil haul, di situ disebutkan oleh Rasulullah, wahala alaihil haul, engkau memiliki 200 dirham, dan sudah engkau simpan selama 1 tahun. Kata Rasulullah SAW, engkau memiliki 200 dirham dan wahala alaihil haul, dan telah engkau simpan selama 1 tahun, maka engkau mengeluarkan 5 dirham. Dan apabila engkau memiliki 20 dinar, wahala alaihil haul, dan telah engkau simpan selama 1 tahun, maka engkau mengeluarkan nisfu dinar. Nisfu dinar. Maka ikhwati azakumullah, dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan kadar orang kaya, kadar orang yang punya simpanan emas yang wajib dia keluarkan zakatnya. Ini yang disebut dengan nisab, ya. Nisabun itu batas kekayaan yang di situ wajib dia mengeluarkan zakatnya. Yaitu kalau dia memiliki uang dirham uang perak, ya, sebanyak 200 dirham, maka dia mengeluarkan 5 dirham. Kalau dia memiliki uang 20 dinar, maka dia mengeluarkan setengah dinar. Nah, dari sinilah muncul hitungan zakat itu adalah 4/4 dari 1/10, 1/4 dari 1/10, atau 2,5%. Ya. Jadi 200 ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita bagi 10. 200 dibagi 10 berapa? 20. 20 dibagi 4, jadi berapa? 5. Ya, sama ini polanya, ya. 200 dirham dibagi 10, 1/10-nya dari 200 dirham, lalu dibagi lagi 4, ya, 1/4-nya dari 1/10, maka 5 dirham. Bayangin, orang punya 200 dirham, yang dikeluarkan berapa? Cuma 5 dirham, kecil. Dibagi 1/10, dibagi lagi 4, yang itu yang dikeluarkan. Begitu pula yang 20 dinar, ya. 20 dinar, 20 dibagi 10, jadi berapa? Berapa? 2. Ya, 2 dibagi 4 lagi. Ya, jadi berapa itu? 0 berapa? Berapa? 0,5. Berarti setengah 1/2, ya. 1/2 dinar, nisfu dinar, setengah dinar.
kita keluarkan setengah dinar. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam riwayat yang lain Rasulullah mengatakan isruna misqalan, 20 misqal. Ya, misqal itu dahulu ditimbang dengan biji gandum. Ya. Namun di sekarang ini, khawatiyazakumullah, satu dinar emas ini dikatakan oleh para ulama adalah setara dengan 4,25 gram emas. 4,25 gram emas satu dinar. Ya, sekarang kita kalikan 20. Jadi berapa? Berapa? 4,25 kali 20. Berapa? 85 gram. Ya. 85 gram. Berarti kalau orang punya emas 85 gram, maka dia wajib mengeluarkan setengah dinar. Setengah dinar berarti 4,25 dibagi 2. Jadi berapa? 2,25 bagi 2 1/2 ya. Berapa? 1,25. Itu yang dia keluarkan. Ya. Sekarang kita konversikan ke uang. Tadi saya baru cek di Google, harga emas sekarang itu sekitar 1,3 ya. Atau kita genapkan saja 1,4 juta. 1 gram 1,4 juta kalikan 85. Berapa Pak? Hitung, punya kalkulator ya. 1,4 dikali 20 maaf, 1,4 dikali dulu 4,25 ya. 1,1 kan 1 gramnya adalah 1,4. 1 dinar itu 4,25 dikalikan 1,4 kali 425. Berapa? 5,95 kalikan 20. 119. Kira-kira beginilah ya. 119 berarti 100 juta 119 juta. 119 juta. Jadi kalau orang punya uang 119 juta ya, dia umpama nabung dapat angka begini ya, 119 juta. Ini kurs sekarang ya, untuk nilai emas sekarang. Dia punya uang begini, maka ibu bapak yang dirahmati Allah, bukan hanya yang ditabung ya, bukan hanya yang ditabung di kantong dia, di lemari dia, di tabungan dia, di total ada nilai seperti ini 119 untuk uang rupiah. Untuk uang rupiah, maka apa yang harus dia lakukan? Dia catat tanggalnya, bulannya, tahunnya dalam hijriyah. Seumpama dia dapat tabungan seperti ini tanggal misalnya 20 Ramadan ya, 20 Ramadan 1445 Hijriyah. Mudah-mudahan dapat semua nih 200 juta ya. 20 Ramadan 1445 seumpama ya. Lalu kemudian dia simpanlah uang ini ya. Enggak dia otak-atik ya, karena dia masih tidak bisa makan dari tempat yang lain, beli pakaian dari tempat yang lain, sehingga uang 119 juta ini
bertahan sampai 20 Ramadan 1446 Hijriah. Ya, 1446 Hijriah. Berarti sudah 1 tahun. Ya, sudah 1 tahun. Kalau sudah 1 tahun, maka dia keluarkanlah 119 juta ini. Dia keluarkan tadi, dibagi dulu 10. 119 bagi 10 berapa? 10%-nya berapa? 11,9 juta. Bagi lagi 4. Bagi lagi 4 berapa? 2 juta. Berapa tadi? 975. 2975. 2,9. Inilah yang dia keluarkan. Dari 119 juta di tahun 1446 Hijriah. Ya, ini contoh ya. Maka dia mengeluarkan sebesar ini. Kalau dia dihitung dari dirham, dirham lebih sedikit lagi, ya. Dirham itu 200 dirham tadi ya, 200 dirham. 1 dirham itu saya cek tadi di Google untuk perak. Perak itu harganya sekitar 13.000. 12.000 sekian ya. Kita genapkan saja 13.000. 13.000 untuk 1 dirham, ya 1 dirham ini adalah 2,97 gram, ya 2,97 gram perak. 2,97 gram perak itu 1 gram 1 dinar, 1 dirham maksud saya. 1 dirham itu 2,97. Nah, 2,97 kalikan 200. Ya, berapa itu? Berapa gram? Ya. Berapa gram perak? 594. 594 gram. Kalikan 13.000. Kalikan 13.000 berapa? Berapa? 7,7 juta, 7 juta, 700.000. Ya, 7.700.000. Kalau antum punya uang 7.700.000, berarti sudah dikeluarkan sama. Catat. Cuman para ulama mengatakan, sekarang nilai uang kita itu apakah kita konversikan kepada dinar, apakah kepada dirham? Kalau 7 juta atau 8 juta lah dihitung. Banyak enggak Pak yang muzaki, yang sudah wajib zakat? Banyak. Maka para ulama mengatakan masalah harta ini masalah yang dicintai oleh orang. Harta itu paling dicintai oleh orang. Jadi dalam tanda kutip sulit dia berbagi kepada orang, ya. Kalau kita punya harta 8 juta, kita bilang boro-boro saya bagi, ya, untuk kebutuhan sehari-hari saja habis, ya. Karenanya para ulama tidak mematok dengan dirham, ya. Mereka mematoknya dengan dinar, ya, mematoknya dengan dinar. Karena orang kalau sudah punya uang lebih, ya sekitar 100 juta ini, yaitu sudah apa? Sudah bolehlah dikatakan kaya, ya. Sudah boleh dikatakan dia kaya. Maka dia mengeluarkan tadi 2.975 untuk nilai sekarang, ya, untuk nilai sekarang. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada yang dikenal dengan istilah harta mustafad atau mal mustafadun. Mal mustafad. Apa mal mustafad itu? Yaitu harta emas dan perak tadi yang kita dapatkan. Ya, seumpama kita sudah punya
tabungan tadi 119 juta atau 85 gram emas, kita hitung tahunnya 20 Ramadan. 20 Ramadan. Lalu kemudian kita berusaha lagi dan sebagainya. Kemudian seumpama tambah setiap bulan tambah 1 juta, bisa nabung ya, bisa nabung, nggak kita pakai, kita tambah, sehingga total ya 19 juta ini di akhir 20 seumpama ada pertambahan menjadi seumpama 200 juta di tahun 1446 Hijriah. Jadi dia punya tabungan awal tadi 119 juta, oh berarti sudah masuk nisab, sudah masuk kewajiban zakat dari sisi angkanya, tapi belum dikeluarkan karena harus disimpan 1 tahun. Nah, setelah dia nyimpan itu ada tambahan lagi uang masuk dari usaha dia, dari catering dia, ya dari gaji dia dan sebagainya, sehingga tabungan dia berjumlah 200 juta. Maka ikhwati jazakumullah, zakatnya yang dikeluarkan adalah 2,5% dari 200 juta. Ya, 2,5% dari 200 juta. Ya tadi kita cara mencarinya adalah 200 ini dibagi 10. Berarti apa? 20 juta. 20 dibagi 4 sama dengan 5. Berarti 5 juta kita keluarkan zakatnya, dan seterusnya ya. Seumpama nilainya menjadi 2 miliar misalnya, maka 2 miliar dibagi 2,5%, itulah keluar zakatnya. Nah, ini namanya mal mustafad yang pertama. Jadi mal mustafad itu ada 2, yaitu usaha sendiri. Jadi mal mustafad tadi apa? Pertambahan nilai dari nisab zakat ya. Kemudian di tahun keduanya berjumlahlah lebih dari nisab dasar berdasarkan usaha sendiri. Yang kedua ada mal mustafad rezeki nomplok, bukan dari usaha sendiri. Bukan dari usaha. Misalnya apa? Tiba-tiba dia setelah punya uang 119 juta ini, seumpama di bulan Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram misalnya. Di bulan Muharram, qadarullah orang tuanya wafat dan meninggalkan harta warisan. Dapatlah dia dari warisan seumpama 200 juta. Sehingga total uang dia 119 juta ditambah 200 juta. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika tahun 1446 Hijriah ini, karena kita ngitungnya dengan Hijriah, seumpama 200 juta ini setelah dapat warisan belilah umpama motor dan sebagainya, sehingga sisanya yang tersimpan umpama tinggal 20 juta ya, tinggal 20 juta, maka 119 ditambah 20 juta. Maka ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah tidak ditambahkan ke sini. Ya, tidak ditambahkan ke sini. Jadi tetap dia mengeluarkan zakat dari 119 ini. Ya. Bagaimana dengan 200 juta ini? Maka ketika dia menerima harta zakat tadi 200 juta, karena 200 juta ini bukan usaha dia, tiba-tiba dapat nomplok, atau dia punya temannya pengusaha dapat untung misalnya 1 triliun. Udah deh, kamu kan teman saya kasih 200 juta ya. 200 juta masuk nisab enggak? Masuk, bahkan lebih ya, masuk nisab. Nah, maka 200 juta ini ketika antum terima 200 juta ini, antum tulis tanggalnya ya, misalnya 1 Muharram 14
Hijriah. Antum tulis 200 juta. Kemudian tadi digunakan sampai 1 Muharram 1446 Hijriah, sehingga sisa 150 juta. 150 juta ini masih nisab tidak? Masih. Maka dia akan mengeluarkan 2,5% dari 150 juta. Jadi dia punya 2 tanggal haul. Ya, 2 tanggal haul. Yang pertama haul hartanya. Yang ini tadi ya. Haul harta yang milik dia sendiri. Kemudian haul dari harta yang dia dapatkan tanpa usaha sendiri tadi. Ini haulnya sendiri, sehingga dia mengeluarkan 2 kali zakat. Zakat dari harta dia ini dan harta dari yang sini. Jadi beda tanggalnya. Sementara kalau mal mustafad tadi, dia dari usaha sendiri, bertambah, maka digabungkan ke sini, ditotalkan ke 119 juta ini, tambah. Pokoknya kalau dari usaha dia, baik dia dagang, baik dia dapat gaji dan sebagainya, ditotalkan ke sini, dikeluarkan di tanggal haul ini. Mudah-mudahan paham di sini, Pak ya. Nah, itu namanya al-mal al-mustafad. Jadi harus dilihat. Jadi jadi orang muslim itu harus tahu kapan dia dapat harta tersebut. Ya, inilah modelnya. Nah, adapun uang rupiah maka tinggal dikonversikan saja, ya tadi. Seperti ini, ya. Nah, ini namanya apa? Zakat emas. Dan dari sinilah istilah zakat mal. Zakat mal itu artinya zakat emas dan perak. Zakat emas dan perak. Kalau perak tidak dikonversikan kepada uang, ya seandainya ibu menyimpan perak saja, maka totalnya tadi berapa? 594 gram. 594 gram disimpan selama 1 tahun, maka dikeluarkan 2,5%-nya. Itu adalah zakat emas dan perak. Dan harta atau uang kita itu dikonversikan kepada emas dan perak tadi. Kenapa? Karena Rasulullah SAW tidak mengatakan kalau engkau memiliki emas ya sebanyak 85 gram. Rasul tidak menyebut. Rasulullah menyebut engkau memiliki dinar dan dirham. Apa dinar dan dirham itu? Dinar dan dirham itu adalah emas atau perak yang dijadikan alat tukar. Jadi dahulu orang kalau mau ke pasar, mereka bawa dinar, bawa dirham untuk beli gandum, untuk beli baju, untuk beli tanah, beli kendaraan. Sehingga apa saja di masa kita sekarang ini yang disepakati sebagai alat tukar, maka kata para ulama dia disamakan dengan emas. Disamakan dengan emas tersebutnya. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi intinya tadi apa? Emas dan perak. Lalu orang berusaha untuk mendapatkan emas dan perak ini. Ya, berusaha untuk mendapatkan emas dan perak ini. Ada yang modalnya tenaga, pikiran, keahlian. Misalnya jadi dokter, jadi guru, ya, jadi pengacara dan lain-lain sebagainya. Ya. Dapatlah dia emas dan perak. Dapatlah emas dan perak. Ini disebut apa? Ini disebut dengan profesi, ya. Profesi dia itu ada 2 profesi itu. Profesi itu kita sebutlah usaha, ya. Usaha untuk mendapatkan emas dan perak. Kalau kita sekarang untuk mendapatkan rupiah, ya. Modalnya apa? Modalnya pengetahuan dia. Modalnya tenaga dia.
dapatlah dia gaji, ya, seumpama gaji 1 bulan 150 juta. Ada nggak Pak gaji 150 juta? Banyak. Insya Allah para jamaah semua dapat gaji 150 juta per bulan. Ini masuk nggak nisab ini? Masuk. Maka ketika dia terima gaji pertama ini, catat tanggalnya. Catat tanggalnya. Tadi umpama 20 Ramadan tadi 1445 Hijriah, kerja dapat terima gaji pertama kali, dapat. Nah, gaji 150 juta ini ditabung semua apa gimana? Gak mungkin ya, pasti dipakai untuk makan, minum dan sebagainya. Sehingga seumpama dia 1 bulan bisa menabung 4 juta misalnya. Ini boros banget ya. Tapi kita nggak tahu, orang itu semakin tinggi gajinya semakin banyak pengeluarannya. Ya nggak mungkin orang 150 juta kemudian ngontrak per bulannya cuman 2 juta. Dia akan cari rumah yang cukup lah untuk segala macam, sehingga ya tabungnya tadi 4 juta. 4 juta. Kemudian 1 tahun itu berapa? 12 bulan. 4 juta kali 12 berapa? Berapa? 48 juta. Di bulan 12 dia terima lagi gaji 150 juta. Di tahun yang sama tadi dia pas menerima tadi di tahun 20 Ramadan 1446 dia terima gaji yang ke-12 yaitu 150 juta. Maka tambahkan ini 8 9 1 198 juta. Maka ini dia keluarkan 2,5%. 2,5% dari 198 juta. Ya. Baik. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang kedua, profesi itu ada yang menggunakan modal barang yang bisa dihitung. Seperti apa? Petani. Dia nanam padi. Padi untuk apa? Nah, mungkin dimakan semua. Untuk dia jual. Berarti ada barang yang dia pakai untuk mendapatkan apa? Emas dan perak ini, yaitu padinya dia. Kemudian apa? Pedagang. Umpama barang dia baju. Apalagi peternak. Ini dia untuk dapat emas dan perak dia punya sapi atau punya kambing dia jual. Maka yang mendapatkan kewajiban zakat adalah yang ini. Yang ini tadi. Sebab kalau yang ini tenaga dan pikiran itu nggak bisa kita hitung. Nggak bisa kita hitung jumlah tenaganya berapa, jumlah keringatnya berapa, jumlah dia mondar-mandir naik angkot berapa. Sulit untuk dihitung. Ya, sehingga profesi yang pertama ini nggak ada zakat kecuali dia bisa nabung. Kalau dia nggak bisa nabung, dia miskin. Ya, dia dianggap miskin. Profesi yang kedua ada barangnya. Nah, barangnya inilah yang kemudian kena zakat. Kalau dia petani, maka tidak semua barang taninya itu dizakatkan. Yang dizakatkan kalau dia bertani makanan pokok dan bisa disimpan lama. Ya, seperti beras, seperti gandum. Seumpama ada orang makan jagung, itu pun termasuk. Maka di sini ada zakatnya. Pedagang juga demikian. Pedagang, maka yang dizakatkan itu apa? Yang dizakatkan itu barang dagangannya ini. Seumpama baju. Bukan keuntungannya ya. Keuntungannya itu emas dan perak. Ya. Emas dan perak ini tadi dia akan keluar zakat kalau dia sampai
nisab. Dia dagang, kemudian dia tabung. Tadi kalau sampai begini, baru dia keluar hitungan zakatnya untuk setahun ke depan. Adapun yang dimaksud di sini yang kena zakat adalah barang dagangnya. Nah, pedagang yang seperti apa yang kena zakat? Yaitu pedagang yang sudah mapan, yang kaya. Gimana cara menghitungnya? Yaitu kalau dia berdagang, dia modal beli baju ini sama dengan tadi 85 gram emas. Jadi dia beli baju modal 119 juta, dibelikan baju. Maka ketika dia awal berdagang tersebut, dia catat tanggalnya beli baju tadi. Kalau di bawah itu nggak ada zakat, ya, dia cuma beli baju misalnya 80 juta, atau dia beli baju 50 juta, belum. Nah, tentunya setelah dia beli baju ini, dia catat tanggalnya, lalu dia jual baju tersebut yang tadinya jumlahnya mungkin sekitar 100 baju, berkurang menjadi 50 baju. Setelah berkurang 50 baju, dijual lagi, habis tuh baju. Berhenti nggak dia? Beli lagi baju, beli lagi, fluktuatif di sini, ya. Lalu sampai pada 1446 Hijriah, dia hitung barang dagangannya itu. Dia hitung apakah masih sejumlah 119 juta. Kalau masih 119 juta, maka dia keluarkan 2,5% dari baju tersebut. Dia zakatkan bajunya yang dia dagangkan itu. Boleh dengan bajunya itu atau dengan nilainya. Nilai baju 2,5%. Nah, kalau bajunya di akhir tahun kurang, ya, seumpama stok barang itu cuma tinggal 40 juta, maka tidak ada wajib zakat. Tidak wajib zakat. Nah, di sini menunjukkan bahwa ini menunjukkan pedagang besar. Begitu pula dengan peternakan, ya, pertanian yang tadi kita sebut, ya. Kemudian yang terakhir yang kita bahas di sini, yang menjadi kelaziman kita di bulan Ramadan adalah tentang zakat fitr. Zakat fitr. Zakat fitr, ikhwati azakumullah, adalah zakat orang saum. Zakat orang saum, bukan zakat orang kaya. Sekali lagi, zakat orang saum. Dari perbuatan yang kurang dari saum tersebut, mungkin ada dia ngomong kurang pantas, ya, dia berbuat sesuatu yang bisa membatalkan dia dan sebagainya, maka dia bersihkan itu dengan dia mengeluarkan zakat fitr. Maka zakat fitr itu bagaimana menghitungnya, ikhwati azakumullah, sehingga orang itu wajib zakat. Wajib zakat fitri, ya, yang kita bahas dahulu wajibnya. Maka ikhwati azakumullah, kita hitung dari makanan pokok. Makanan pokok pada malam Idul Fitri tersebut. Malam Idul Fitri, ya, setelah selesai saum, di maghribnya itu dihitung apa yang ada di rumah, ya, apa yang ada di rumah. Seumpama orang makan sehari, ya, makan sehari seumpama 150.000 misalnya, atau kita hitunglah sederhananya, makan satu kali 25 kali 3 berapa? 75.000 di malam Idul Fitri. Di malam Idul Fitri 75.000. Maka ini tidak wajib zakat dia. Tidak wajib zakat. Karena uang itu untuk keperluan dia. Kalau seumpama dia punya uang 100.000, ya, di malam Idul Fitri tersebut, berarti ada kelebihan berapa? 35.000. Berapa? 25.000. 25.000. Dan zakat fitr, ikhwati azakumullah, dihitung dengan
3 kilo, 3,5 kilo lah. Ini untuk amannya 3,5 kilogram. 3,5 kilogram. Kalau 1 kilo beras berapa sekarang? Berapa? 14.000. 15.000. Hitunglah umpama 15.000 lah ya. Ya, dikalikan ini berapa? 15.000 kali 3,5. Berapa? Di sini berapa Pak zakat fitrnya kalau dihitung dengan uang? Biasanya berapa? Ya seumpama kita hitung saja 35.000 bentuk uang. Ini masuk nggak ini? Dia punya uang, dipotong uang makan tadi, dia punya uang 100.000, potong makan 75, sisa 25. 25 bisa nggak untuk beli, untuk bayar zakat? Tidak, berarti belum ada kewajiban dia mengeluarkan zakat. Ya. Seumpama dia 5 anggota keluarga, ya 5 keluarga. Dia istrinya, kemudian punya anak 3, punya uang 100.000, jelas nggak ada zakat, nggak ada kewajiban zakat fitr dia, ya karena habis untuk anak nih, untuk makan hari itu juga, berarti dia tidak wajib zakat. Ya, tinggal dikalikan saja 75 kali 3, itu masih belum kena zakat dia. Tapi lebih dari itu baru dia mengeluarkan zakatnya. Ya, jadi itu cara menghitung kewajiban zakat fitr, terutama di akhir Idul Fitr. Ya, kalau misalnya misalnya di 5 hari menjelang Idul Fitri masih belum punya duit, tiba-tiba di akhir Idul Fitri dia punya uang segitu dan lebih dari kebutuhan dia, maka ketika lebih dari kebutuhan dia pada hari itu dia harus keluarkan zakatnya. Ya, harus keluarkan zakatnya. Ya, karena seseorang baru bisa berbagi kepada orang lain kalau dia melebihi kebutuhan dia, dan pengeluarannya ya tadi sekitar 3,5 kilogram atau 3 atau berapa? 3,5 itu liter ya. Liter. Kalau kilonya mungkin 3 kilo. Ya, atau 2,5, tapi yang paling aman 3 kilo. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentang masalah zakat mal dan zakat fitrah sederhananya demikian. Kalau ada yang ditanyakan, falyatafadhal maskur. Silakan. Ya. Di ibu di belakang ada ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya ini kan ada 2 sumber penghasilan ya, modal sama usaha sama gaji gitu ya, dengan modal dan Nah, kalau sekarang ini kan sebenarnya ada yang investasi, terus ada di tengah-tengah, misalnya kita udah sampai nisab, tapi di tengah-tengah ada yang minjem uang gitu. Nah itu di tengah-tengah dalam setahun itu nisabnya berkurang, atau misalnya pas investasi nisabnya jadi berkurang lagi. Itu bagaimana ya menyikapinya misalnya? Nah, barakallahu fiik. Tadi nisab zakat berapa? 85 gram atau 119 juta tadi ya. Dia punya uang umpama 80 juta. 80 juta. Lalu dia juga punya uang umpama 50 juta. Ya, 80 tambah 50 berapa itu? 130. 130 masuk nggak di shop? Masuk, tapi yang dipegang pada tanggal itu tadi cuma 80 juta. 80 juta berarti nggak masuk nisab. Apakah dia hitung piutangnya tadi? Maka para ulama mengatakan piutang itu ada 2. Ada piutang yang yurja ya daf'uhu, diharapkan pembayarannya, mudah, gampang pembayarannya. Ada orang ngutang kepada kita, ditagih hari ini dibilang besok.
ditagih besok minggu depan, ditagih lagi minggu depan, tahun depan, ya. Dipanggil lagi tahun depan, 10 tahun lagi. Susah dia nagih duitnya, ya. Bahkan bisa jadi yang ditagih lebih galak dari dia. Nah, maka kalau hutangnya itu mudah dia keluarkan atau mudah dibayar, atau dari pengalaman dia pasti keluar pada tanggal tersebut dia dapatkan, maka itu dihitung. Ya, walaupun dia punya uang 80 juta, yang 50 jutanya tadi masih di tangan, itu dihitung 130 juta dan dia keluarkan 2,5%. Tetapi kalau hutang tersebut sulit diterimanya berdasarkan beberapa pengalaman, ya maka itu tidak wajib zakat dia, ya, tidak wajib zakat. Nah, ini semisal dengan orang yang menginvestasikan modalnya, duitnya dia depositokan. Deposito misalnya setengah tahun baru bisa diambil. Pas masuk waktu nisab, uang dia tadi berapa? 80 juta. Yang didepositokan umpama 50 juta. Tapi pada saat nisab, uang yang dia pegang hanya 80 juta. 50 jutanya dia depositokan. Ya, kalau umpama dia depositokan dengan bank, itu biasanya apa? Mesti akan keluar. Ya, karena aturannya jelas, ya, akan keluar, tapi keluarnya itu di luar tahun nisab. Maka itu tetap dihitung uang dia. Adapun keuntungan dari deposito belum dikeluarkan. Dia menghitung hanya uang modalnya dia saja 50 juta. Jadi 80 juta ditambah 50 juta, jadi 130 juta, itulah yang dia keluarkan. Ya, karena deposito itu termasuk piutang, ya, yang mudah atau sangat mungkin dibayarkannya. Jadi demikian, Pak. Wallahu a'lam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tentang nisab dari batas zakat, kan ada nisab waktu dan nisab jumlah. Ya. Kalau nisab tadi waktu, Ustaz bilang kita punya angka berapa tahun kemarin, dicatat tanggal berapa Ramadan. Ya. Tapi itu kan ribet banget, Ustaz. Bagaimana kalau nisabnya itu bukan tanggal, tapi bulan Ramadan? Jadi setiap Ramadan dia nggak tahu tanggal berapa, itu lupa, ya Ustaz, dikeluarkan saja pada saat Ramadan. Nah, apakah itu sah? Itu satu, Ustaz. Yang kedua adalah ada suami istri, Ustaz. Ya. Mereka bekerja sama-sama seumur hidupnya, lalu punya tabungan, ya Ustaz. Tabungan ini setiap tahun yang biasa menghitung itu suaminya. Nah, yang saya mau tanyakan, kan di Islam ada kaidah harta suami yaitu harta keluarga yang nanti akan diwariskan sesuai dengan perhitungan waris. Tapi kalau harta istri itu kan murni milik istrinya, ya Ustaz. Setelah suaminya meninggal, setelah dibagi ada sisa bagian dari istri yang dia tambahkan kepada harta dia pribadi, maksudnya tabungan, Ustaz, selama 30 tahun bekerja. Jadi mulai dari situ penghitungannya adalah berdasarkan tabungan 2,5% yang berlaku hitungannya Ustaz tadi itu, ya. Dijumlahkan dari harta waris yang dari suami dengan tabungan pribadi istri. Dua pertanyaan, Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Yang pertama, ini sebelum ke waris, ya, suami istri mereka menggabungkan hartanya, menggabungkan hartanya. Sang istri misalnya punya uang 40 juta, sang suami punya uang 50 juta, atau punya uang 60 atau 70 juta, ya, 70 juta, sehingga totalnya berarti 130 juta. Totalnya 130 juta ini masuk nisab atau tidak? Masuk nisab. Tetapi dimiliki dua orang. Maka para ulama mengatakan ini termasuk zakatul khalitani atau zakatul khalitaini. Zakat dua orang yang bergabung di satu nisab.
maka ini dikeluarkan zakatnya 2,5% dari gabungan tersebut dengan syarat mereka satu tempat penyimpanan, ya, satu rumah, satu pengelolaan, ya. Nah, itu dikeluarkan, tetap wajib mengeluarkan walaupun kalau dilihat itu masing-masing punya. Tapi ini digunakan untuk bersama, ya, diusahakan bersama, maka dia tetap mengeluarkan 2,5%. Adapun yang tadi disebut, ya, harta milik suami, harta milik istri. Suami punya kewajiban infak kepada istri. Nah, kemudian suami meninggal, istri dapat waris, yaitu tadi warisnya dapat 300 juta atau 1 miliar bahkan, ya. Dapat waris 1 miliar. Maka ini tadi sama, ya, dia adalah zakat mal mustafad, memiliki waktu haul sendiri. Dan kenapa kita harus hitung tanggalnya, bulannya, tahunnya? Karena melebihi tanggalnya, melebihi bulannya, maka dia berdosa. Ya, dia berdosa kalau sampai tanggalnya itu dia tidak keluarkan, dia telat, dia memiliki dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kalau dia keluarkan lebih awal, maka tidak ada masalah. Ya, misalnya belum haul dia sudah keluarkan karena mungkin ada kebutuhan orang, lalu dia keluarkan dari zakat dia sebelum haul dia. Ya, walaupun nanti seandainya datang haul ternyata uangnya kurang, ya itu terhitung sedekah bagi dia, ya. Tapi jarang terjadi karena akan terus bertambah, ya. Tapi seandainya bertambah dari hitungan dia, perkiraan dia terakhir uang dia misalnya 180 juta, lalu dia keluarkan awal zakat itu belum sampai haul, dia keluarkan untuk 2,5%-nya. Tapi kemudian pas datang haulnya bertambah itu uang menjadi 300 juta, maka sisanya dia keluarkan lagi. Jadi seperti itu, ya, di tanggal tersebut, ya. Maka itu kenapa kita atau syariat menyuruh untuk menyebut satu haul. Satu haul itu 1 tahun, ya, 1 tahun. Bisa dengan detil, kalau dia detil maka dia lebih selamat. Ya, kalau dia hitung secara umum saja, dia lihat bulannya, maka wallahu alam dia tidak dikatakan melampaui batasnya, paling tidak bulannya. Nah, ya, kan? Ya. Kan kita perhitungannya berapa yang di bulan Ramadan, ya kan? Ya. Let's say tanggal 10 Ramadan, Ya. Dia bayarkan hitung itu, walaupun setelah itu ada penambahan lagi di bulan, ada misalnya rezeki antara 10 sampai 29. Ya. Bukankah 10 sampai 29 Ramadannya itu bisa kewajibannya kan belum sampai haul, hisab haul, kan? Ya. Misalnya ada kelebihan dari situ, misalnya, kan, itu dia tidak berdosa dong, kan? Dia itu simpan setahun lagi, benar nggak, kan? Ya. Jadi tadi kalau dia mematok hanya bulan saja, ya, hanya bulan saja, maka tadi bisa jadi zakatnya bertambah. Ya, zakatnya bertambah. Iya, kalau dia orang dermawan. Kalau orangnya hitung-hitungan, ya, maka ini jadi berat bagi dia. Ya, karenanya dia hitung tanggalnya. Ya, ketika lewat dari tanggal itu, pertambahan itu tidak masuk lagi ke zakatnya dia. Tapi kalau dia orangnya loman, dermawan misalnya, nggak ada masalah. Dia hitung per bulan, di bulannya saja maka tidak masalah. Nah, setelah dia mengeluarkan zakat untuk tahun ini, kemudian hartanya itu dia simpan lagi untuk tahun berikutnya, dan tetap hartanya dengan nisabnya atau bahkan bertambah, dia keluarkan lagi. Jadi zakat itu bukan hanya satu tahun saja, ya, selama dia memiliki harta tersebut dia keluarkan zakatnya. Ya, karena saya pernah ketemu ibu-ibu, dia punya uang simpanan 7 miliar. Seorang punya kebun sawit. Dia bilang, saya punya 7 miliar Ustaz, berapa zakat saya? Saya bilang 2,5%. Dihitung-hitung sedikit ya Ustaz. Saya tanya, dari tahun berapa ibu punya uang 7 miliar itu? Ya kira-kira 10 tahun. Ya kalikan 10 kalau gitu. Kaget dia. Oh banyak juga kalau begitu. Nah ini karena banyak kita nggak tahu, kita wajib zakat, tapi karena nggak tahu ilmunya sehingga kita tidak keluarkan. Dan itu hukumnya adalah fardu, ya. Kalau sampai dia tidak mengeluarkan itu menjadi pemberat dia di akhirat kelak.
Jadi demikian ya, wallahu alam. Karenanya Umar ibn Khattab itu mengatakan jangan simpan harta kalian, dagangkan. Karena kalau harta kalian simpan maka akan termakan zakat. Dijakatin terus, lama-lama nanti berkurang dari nisab. Ya, tapi kalau uang itu didagangkan maka dia berkembang sehingga dia tidak habis oleh zakatnya. Wallahu a'lam. Nah. Ya. Itu lagi kan. Ya. Serem juga dengan kayak gitu tadi ya. Misalnya kan ada sukuk itu kan saham obligasi pemerintah yang syariah ya kan. Ya. Biar kita nanti walaupun setiap bulannya pasti kita gunakan untuk misalnya kebutuhan keluarga atau apa adanya, biar aman, biar nggak sampai haul, boleh nggak hasil dari sukuk itu langsung aja 2,5%, jadi nanti kita tidak terkena di Ramadan berikutnya kan? Ya, intinya ketika mendahulukan zakat maka tidak ada masalah, ya, tidak ada masalah. Tetapi kalau mengakhirkan dari waktunya itu tidak dibolehkan. Namun dia harus memastikan total keseluruhan. Jadi kalau di awal dia belum tahu akhir dari jumlahnya berapa, ya. Ya kalau itu termasuk uang yang menjadi kewenangan dia boleh atau dianggap pemilik uang tersebut walaupun uang itu tidak ada pada dia tadi, tetapi mudah untuk dia dapatkan. Jadi bukan hilang. Jadi ada orang memberi hutang itu seperti memberi sedekah. Ya jangan diharap dia membayar. Kadang-kadang kita juga demikian. Maka kadang-kadang orang minjam 200 juta, kita bilang, aduh saya pinjamkan saja 5 juta lah umpama, karena khawatir kalau 200 juta dia nggak bayar baru repot ya. Tapi daripada saya tidak menolong orang, saya kasih 5 juta misalnya. Dan itu kadang-kadang sudah niatnya bukan lagi dalam hatinya ya, ini orang kayaknya nggak bayar, tapi ini tetap saya hitung hutang ya. Tapi dia kalau tidak bayar ya sudahlah ya, maka itu tadi tidak kita masukkan ke dalam hitungan uang kita yang kita keluarkan zakat ya. Jadi demikian. Jadi masih perkara itu dibolehkan, tetapi dia tetap harus memastikan di akhir nanti berapa total zakat dia, apakah kurang atau berlebih. Nah, kalau berlebih ya dia menghitung itu sebagai sedekah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi anak saya dia menabung untuk haji plus, tapi akan berangkat 7 tahun lagi. Ya. Tapi diminta cuma 40% dari total semua. Tapi dia sudah punya uang, dia sisihkan di satu tempat bank syariah. Tapi duitnya udah terkumpul lebih dari 1 haji plus dengan 150 juta Di bank untuk haji itu. haji. Ya. Apakah yang dia sisihkan itu menjadi wajib zakat? Ya. Karena nilainya itu bukan dalam dolar, dia ada dolar, Ya. nilainya tetap. Apakah investasi akhirat istilahnya itu jadi wajib zakat atau karena sebenarnya yang diminta oleh pengelola. Tapi bisa diambil nggak itu uang? Kalau misalnya dia keperlu? Diambil, tapi niatnya sudah. Ya, tapi bisa dia pakai. Ya. Nah, jadi orang misalnya punya uang total uangnya 120 juta. 120 juta. Tetapi yang 20 jutanya dia bayarkan haji. Dia bayarkan haji. Namun dia belum berangkat pas haul ya, karena mungkin ngantri sampai 5 tahun atau 10 tahun. Dia tabunglah 25 juta ke bank tersebut. Uang haji itu belum dimiliki oleh pemerintah selagi dia belum berangkat. Ya, sehingga dia bisa ambil tuh uang. Ya, misalnya dia membatalkan, bisa dikembalikan uang tersebut. Sehingga apabila dia belum berangkat, maka uang tabungan haji dia itu dia hitung ke dalam uang simpanan dia.
ya. Walaupun itu adalah di tabungan haji, tapi dia belum berangkat, ya, belum berangkat, maka itu tetap dia masukkan ke dalam hitungan uang dia, lalu dia keluarkan 2,5% begitu, ya. Karena itu tetap menjadi uang dia selagi dia belum berangkat, ya. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan di sini, Ustadz, apakah zakat fitrah harus dalam bentuk beras? Nah, yang lebih afdol, setiap zakat itu ada posnya, ya, ada posnya. Ada zakat harta yang dikeluarkan harta, ada zakat makanan yang dikeluarkan makanan, ya. Maka yang afdol adalah mengeluarkannya dalam bentuk sesuai dengan keadaan zakat tersebut, ya. Kalau dia pertanian, yang dikeluarkan pertaniannya. Kalau dia peternak, maka dikeluarkan peternaknya. Apakah boleh diganti dengan harganya, ya, dikonversikan ke rupiah? Maka para ulama membolehkan. Membolehkan itu dalam arti kalau kesulitan, ya, kesulitan. Ya, seumpama di malam Idul Fitri dia ingin membeli beras, kebetulan di rumah tidak ada stok beras, dia cari-cari ternyata apa? Tutup semua, ya, sudah malam, dia telat, maka dia keluarkan dalam bentuk qimahnya, dalam bentuk uangnya, ya. Atau orang-orang yang sulit untuk bisa mengeluarkan beras, ya, seumpama dalam perjalanan, dalam keadaan, maka mengeluarkannya dalam bentuk nilai dibolehkan. Tetapi kalau dia dalam keadaan normal, tidak ada halangan, maka yang afdal dia keluarkan dalam bentuk beras tersebut, terutama untuk zakat fitrah, ya, dia keluarkan dalam bentuk beras tersebut. Dan zakat fitrah, ikhwati azakumullah, pentasarufannya hanya kepada fakir miskin, ya, tu'matun lil masakin, ya, beda dengan penyaluran untuk zakat mal. Ya, kalau untuk zakat mal sebagaimana yang disebutkan dalam surah At-Taubah, ya, 8 asnaf tersebut. Adapun zakat fitrah hanya dikeluarkan untuk orang masakin, ya, tu'matun lil masakin, ya. Nah, kemudian yang kedua, mana yang lebih afdal dalam berzakat? Di daerah kita tetapi sedikit muzaki, atau di daerah terpencil yang banyak muzaki? Apa maksudnya ini? Jadi zakat itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak boleh dikeluarkan dari daerah asalnya dia, ya. Jadi tidak boleh kita mengeluarkan zakat kita untuk orang Palestina sana. Yang dikeluarkan untuk orang Palestina sedekah. Adapun zakat itu tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Diambil dari orang kaya mereka, dikeluarkan untuk orang miskin mereka, ya. Orang kaya di situ mengeluarkan untuk orang miskin tersebut. Sebab ikhwati azakumullah, kalau dia keluarkan di tempat lain, walaupun dia sudah mengeluarkan, maka bagi orang miskin di situ dia dianggap tidak mengeluarkan zakat, ya. Ya, karena diantara hikmah zakat adalah mencegah adanya kezaliman dari orang-orang yang merasa belum mendapatkan bahagian atau rezeki dari Allah, lalu timbul kecemburuan, dia bisa memberikan kezaliman kepada orang-orang yang berharta. Maka ketika zakat itu dikeluarkan di tempat lain, maka orang-orang sekitar tetap menganggap dia tidak mengeluarkan zakat, ya. Oh, bagaimana saya punya saudara di sana? Yang bertanggung jawab tentang saudara kita yang di Surabaya, misalnya di Sulawesi dan sebagainya, adalah orang-orang kaya di situ, ya, orang-orang kaya di situ. Oh, bagaimana kalau tidak ada? Maka ini tetap kita keluarkan dalam bentuk sedekah, ya. Zakat kita tidak kita keluarkan untuk orang di luar tempat tinggal kita, kecuali kalau orang di tempat tinggal kita sudah pada kaya semuanya, sudah pada cukup, ya, tidak ada lagi yang menjadi mustahik, ya, tidak ada lagi yang mustahik baru dikeluarkan. Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang yang mengumpulkan zakat alias amil itu harus bertanya alamat engkau di mana, ya. Maka nanti dia akan tunaikan zakat itu di daerah yang berdekatan dengan tempat
muzaki tersebut. Jadi tidak boleh dia lempar ke negeri yang lain ya. Nah, kalau di tempat tersebut tercukupi, artinya sudah merata, bolehlah dia berikan ke tempat yang lainnya. Ya, wallahu a'lam. Nah. Ya. Mungkin ada beberapa pertanyaan sedikit yang saya mau tanyakan. Pertama terkait tadi, kalau kita lihat yang kedua itu adalah bukan usaha sendiri. Ya. Mungkin yang saya tanyakan misalnya ada penjualan rumah gitu ya. Nah, ketika penjualan rumah ini biasanya yang mungkin kita biasa dengar, mungkin orang menyampaikan itu langsung dikeluarkan. Jadi kalau ini saya tadi kan tetap menunggu awalnya 1 tahun. Ya. Jadi kadang-kadang orang setelah kita jual rumah langsung keluarkan uangnya. Ya. Itu pertama yang saya tanyakan, apakah seperti itu? Nah. Nah, yang kedua itu misalnya dari hasil penjualan rumah kan biasanya ada fee lah gitu ya, komisi lah gitu. Dan setelah mungkin misalnya dari setelah keluar komisi dan segala macam, jadi mungkin sebelum penjualan nilainya masuk gitu ya, nilai masuk bisa, tapi setelah kita keluarkan fee komisi segala macam ternyata sudah tidak masuk bisa lagi, apakah masih kena gitu? Nah, barakallahu fiik. Yang pertama, ikhwati azakumullah, barang berharga selain emas dan perak tidak ada zakatnya. Walaupun dia punya banyak, mobil misalnya harganya 1 M, itu kalau dihitung nisab kena nisab, tapi itu tidak ada zakatnya. Punya rumah, punya tanah tidak ada zakatnya, kecuali kalau harta tersebut didagangkan. Dia pedagang, syaratnya dia pedagang, dia membeli rumah itu untuk dia dagangkan, itu baru dia ada zakatnya. Tapi kalau dia beli rumah untuk dia tempati, dia tinggal di situ, lalu kemudian karena sesuatu dan lain hal dia jual itu rumah, maka dia bukan pedagang. Ya, dia bukan pedagang, tapi terpaksa mendagangkan. Ya, dia beli mobil, dia pakai sendiri, sudah bosan pingin ganti merek, ya, dia jual, maka dia bukan pedagang, tidak ada zakat di situ. Ya, antum punya rumah, antum tinggali lalu antum jual, maka tidak ada zakat di barang dagangan rumah tersebut. Tapi kalau antum beli tanah, antum bangun perumahan di situ, berarti sejak awal antum berniat berdagang, maka di situ ada zakatnya. Itu yang harus pahami ya. Jadi yang dimaksud pedagang ini memang dia meniatkan dari awal barang yang dia beli itu untuk dia dagang. Tapi kalau dia sesaat dia jual, maka dapat uang penghasilan di situ, tidak ada zakat. Tidak ada zakat, kecuali dia nabung tadi, ya. Dia jual rumah harga 300 juta. Berarti apa? Sudah masuk nisab. Apakah dia keluarkan? Belum. Nanti tunggu 1 tahun. Ya, kalau uang 300 juta tadi dia pakai, ujungnya cuman sisa 50 juta, di tahun berarti nggak ada zakat sama sekali. Jadi demikian ya, wallahu alam. Nah, termasuk emas perhiasannya kan, walaupun di atas 85 gram saya tersimpan dipakai berganti-ganti saja. nah, Tapi pakai juga tetap tidak kena ya kan? nah, barakallahu fiik. Zakat perhiasan ini sebagian para ulama mengatakan ada, sebagian mengatakan tidak ada. Tetapi dia lebih identik kepada sedekah yang dikatakan sekali dia keluarkan. Karena pernah Aisyah radhiyallahu anha memakai gelang emas. Lalu ditanya oleh Rasulullah SAW, "Ma, untuk apa ini engkau pakai perhiasan?" Maka dia mengatakan, "Atazayyanu laka ya Rasulullah, aku berhias untuk engkau." Lalu kata Rasul, "Hal tu'addina zakataha?" Apakah engkau sudah mengeluarkan zakat perhiasanmu ini? Belum ya Rasulullah. Lalu Rasulullah, "Atuhibbina an tusawwiru biha finnar?" Apakah engkau mau, suka nanti kamu digelangkan dengan api neraka di akhirat? Nah, berarti di situ apa? Rasulullah mengancam orang yang punya perhiasan untuk tidak dikeluarkan zakatnya, dia akan kena
ancaman api neraka. Ini berarti apa? Sebuah kewajiban. Sehingga para ulama mengatakan dia mengeluarkan zakatnya, tetapi zakatnya tidak dihitung persenan, tetapi sesuai atau dia niatkan saja dia mengeluarkan beberapa hartanya untuk perhiasannya, dan cukup dia satu kali mengeluarkan perkara tersebut. Kalau perhiasan itu adalah perhiasan boleh, ya, perempuan boleh berhias. Tapi kalau laki-laki yang beli gelang emas, cincin emas dan sebagainya, tetap dia wajib zakat, karena itu bukan perhiasan buat dia. Laki-laki tidak boleh berhias dengan emas. Berarti apa? Dia beli itu untuk investasi, maka dia wajib mengeluarkannya. Adapun perempuan yang dia membeli perhiasan dan itu dia pakai, maka tidak ada zakatnya yang perhitungan tadi, tapi perhitungannya adalah sesekali dia mengeluarkan itu dengan niat untuk menyedekahkan perhiasannya tersebut. Ya, demikian, wallahu a'lam. Sesekali atau satu kali kan? Ya, satu kali. Ya, artinya dia pernah mengeluarkan itu, ya, maka cukup bagi dia ya untuk bebas dari tuntutan di api neraka. Ya, wallahu a'lam. Nah. Sedikit terkait tadi mungkin misalnya pertanyaannya adalah perumahan gitu ya. Iya. Nah, berarti kalau masuk perumahan dia istilahnya berbisnisnya properti gitu ya. Iya. Nah, misalnya bisnisnya properti, ketika misalnya sebidang tanahnya yang belum terjual, nah apakah dia masuk nih dari yang sudah terjual atau dari belum terjual? Nah, barakallahu fiik. Orang berbisnis properti, dia modal semuanya, beli tanah, dia bangun itu 300 juta. 300 juta masuk nisab tidak? Masuk nisab. Ya, maka dia keluarkan zakatnya ketika sampai haulnya. Rumahnya belum laku. Bisa jadi belum lakunya itu karena kerannya belum terbuka. Semakin dia menahan zakatnya, semakin sulit dia. Maka dia keluarkan. Dari mana uangnya? Bisa jadi dia tunda terlebih dahulu, ya. Dia tunda karena uangnya tidak ada. Misalnya lakunya 3 tahun, maka zakatnya kali 3, ya. Zakatnya kali 3. Itu kalau rumahnya itu adalah rumah yang dijual. Jadi demikian. Jadi ketika dia berbisnis properti, dia masukkan modal itu dari zakat, ya, supaya ketika dikeluar zakat dia tidak rugi, ya. Misalnya kalau dia modalnya 300 juta, dia tambahkan 2,5% itu modal, ya. Lalu kemudian dia ambil keuntungan dari tambahan tadi, ya. Jadi demikian. Dia tetap mengeluarkan zakatnya. Berapa tahun dia bisa menjual itu, di tahun-tahun itulah dia mengeluarkan zakatnya. Demikian, wallahu a'lam. Ya, mungkin terakhir, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan. Jadi yang pertama, kalau misalnya baru tahu ilmunya yang antara istri dan suami bisa digabungkan gitu ya, zakatnya menyatu gitu ya. Tapi selama ini nggak punya ilmunya dan mungkin udah puluhan atau belasan tahun, sebenarnya kalau digabungkan mencapai nisab dan tahun gitu ya. Nah, itu bagaimana kita cara menebus atau bertobat terhadap hal tersebut, gitu ya. Karena kan sudah lewat ya. Nah, yang kedua tadi sama ketika kita tidak punya ilmu, tidak pernah mencatat tanggal secara spesifik gitu ya. Nah, bisa jadi haulnya itu di 10 Ramadan, tapi kita selama ini membayarnya di tanggal 20 atau 21 dan itu bertahun-tahun besar. Nah, sama pertanyaan bagaimana kita menebus, apakah ada yang mesti dibayarkan agar kewajiban yang lalu itu bisa dibebas. Seperti itu. Nah, jadi apabila kita berlalu dari syariat ini, tidak kita kerjakan, padahal itu hitungannya adalah kewajiban di dalam Islam, tetapi kita belum mendapatkan ilmunya, baru mungkin sudah 5 tahun, bahkan mungkin bertahun-tahun baru dapat ilmunya, padahal kewajiban itu sudah sejak dahulu. Maka di sini itu qadar, dia kira-kira saya berapa. Adapun yang lewat dari perkiraan itu, maka Allah Maha tahu tentang
kelemahan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi kita perkirakan saja beberapa tahun kira-kira dahulu saya hitungan zakat sekian misalnya. Ya, maka dia keluarkan. Apabila kurang, maka Allah Maha tahu, bukan dia menyengajakan perkara tersebut. Apabila berlebih, ya maka itu akan terhitung sedekah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula tentang haul tadi, ya, tentang haul tadi. Dia lupa mencatatnya berapa, maka dia perkirakan saja. Ya, dia perkirakan kira-kira tanggal berapa dia ingat-ingat semampunya, lalu dia tetapkan. Sejak saat itu dia tulis, ya, perkiraan dia tersebut, sehingga nanti setiap tahunnya dia mengeluarkan di perkiraan tersebutnya. Wallahu alam. Ya, tapi kebanyakan kita biasanya mengira pokoknya Ramadan deh, sehingga numpuk di Ramadan. Padahal orang yang butuh bukan hanya ada di Ramadan. Walaupun demikian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang namanya zakat itu memang sedikit, ya. Sebenarnya harta zakat tidak terlalu banyak. Namun di sini itu adalah kewajiban, tidak menutup kemungkinan perkara-perkara yang sunnah, ya, sedekah-sedekah yang sunnah. Kemudian apa tadi yang saya bahas? Ada diantaranya yang disepakati, ada yang diantaranya diperselisihkan. Ya, diantaranya seperti tanah, orang punya tanah, punya mobil. Jadi di sebagian mereka mengatakan mengeluarkan zakat, tetapi kita tidak mendapatkan dalil tersebut, ya, kecuali hanya dalil kias, persamaan-persamaan. Maka wallahu alam, di dalam masalah zakat ini, dia adalah ibadah mahdhah, murni ibadah kepada Allah, maka dia tauqifiyah, dia berhenti terhadap dalil. Ya, seperti tadi profesi, orang bilang dokter lebih banyak penghasilannya daripada petani, tetapi Allah Subhanahu wa taala hanya menetapkan zakat untuk usaha yang ada bentuknya bisa dihitung, ya. Kalau dokter tadi kita tidak bisa menghitung alat kedokterannya berapa atau berapa, tidak ada yang bisa dihitung, maka dia kembali kepada zakat amal tadi, ya, zakat tabungan yang dia simpan dari profesi tersebut, ya. Bagaimana dengan orang yang ketika sudah sampai masanya dia belanjakan, dia habiskan sehingga hitungan akhirnya dia tidak sampai nisab? Maka Allah Maha tahu apakah dia lari dari zakat atau memang kebutuhan dia, maka Allah tahu. Maka tidak ada orang yang bisa menipu Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus dia catat. Walaupun dalam hitungan manusia, pemerintah misalnya regulasi, maka akan melihat itu, tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, ya. Jadi demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini yang mungkin kita bisa sampaikan dalam waktu kita yang terbatas ini. Tentunya hukum zakat ini sangat luas sekali, maka kita masih ada yang satu nih, gimana? Ya, silakan yang terakhir mungkin, yang paling akhir. Saya menanyakan mengenai tabungan zakat. Kalau nggak salah dengar tabungannya haji, ya. Iya. Itu yang wajib tadi yang harus didapati lagi, yang tabungannya mana, ya? Pada saat kita memang mendapat porsi itu kan harus bayar 25 juta. Iya. Untuk 5 orang itu 125 juta, ya. Iya. Untuk mendapatkan 5 porsi. Ya, kalau misalnya dia punya anaknya diikutin haji semua, dia yang bayar, ya, 25 juta anaknya misalnya, total keluarganya 5 orang, berarti 25 kali 5 orang, berarti itu sudah 125. Ketika itu dia punya uang 125, maka dia hitung, lalu dia masukkan ke tabungan haji, ya, tabungan haji. Lalu tahun ini dia tidak haji, belum masanya, ya, 2 tahun berikutnya, 3 tahun berikutnya, dan uang itu dia tidak ambil juga, tetap ada di situ, dia tetap keluarkan zakatnya 2,5%, ya. Enggak, dokter, kan 25 juta itu maksudnya belanja, kan? Kita bayar ke pemerintah, bukan disimpan, kan? Justru yang, iya betul, memang dia baru tabungan, kan? Kita harus lunasi, ya, kan? Sekarang menjadi 63 juta, kan? 8 juta. Nah,
Jadi yang maaf ya Tan, Ya, silakan ini itu. opini saya itu termasuk belanja. Lalu yang ibu ini terkena peraturan menjadi 60 sekian kan bayar hajinya nanti kan pada waktunya. Ya. Kita tahu ya 2023 Ya. melonjak tajam dari 38 menjadi 100 sekian. Ya. Bagaimana yang 25 juta itu dizakatkan? Sedangkan itu kan masuknya aftar Ya. belanja. Sekarang begini, 25 juta itu 25 juta itu kalau dia membatalkan haji, boleh diambil tidak? Atau hangus? Boleh diambil, berarti uang dia. Boleh, Ustaz. Ya. Tapi Afan, Anda juga ambil dari konsultan Safi ya. Ya. Afan kalau nggak salah dari Ustadz Aminul Bakir. Ya. Nah, pada saat kita membayar 25 juta untuk satu akad, itu dapat akad karena kita mendapat nomor polisi. Ya. Di mana kita dapat nomor polisi itu kita bisa mengecek sudah setiap ini kita bisa mengecek kapan kita akan berangkat. Jadi Ya. itu satu akad jual beli. Nah, pada saat kita bisa membatalkan, itu akan ada akad lagi di mana kita perlu ada materai, ada sekali untuk membatalkannya. Jadi akadnya itu batal. Nah. Itu Ustaz. Jadi Baik. itu udah dipindah hak milik pada saat kita transfer 25 juta itu. Nah, itu yang ya, saya paham. Itu yang disebut dengan baik mausufun fid dimmah. Baik mausufun fid dimmah. Kita membeli tapi disifati di dalam tanggungan. Artinya belum bisa diserahkan karena tidak bisa dilaksanakan ketika uang itu diberikan, ya. Sehingga dia menjadi piutang. Ya, menjadi piutang. Bukan cash, ya, bukan cash, sehingga dia menjadi piutang. Nah, piutang ini apabila sudah tertunaikan selesai, dia naik haji berarti sudah habis. Tetapi ketika dia belum menunaikan haji, maka hak tasarruf di dalam harta itu masih milik dia. Ya, karenanya yang disebut dengan harta yang dizakatkan adalah harta yang milkun tam, punya kepemilikan sempurna, dalam arti dia bisa membatalkan, dia bisa ada pembeliannya belum terjadi karena masih disifatkan di masa yang akan datang, ya, di masa yang akan datang. Wallahu alam. Mungkin ini ya tadi yang saya bilang, ada perkara-perkara yang kita bincangkan ini yang muttafaq, yang disepakati, ada yang diperselisihkan, ya. Maka dalam pandangan saya secara pribadi, wallahu alam, ini tetap dia wajib zakat, ya, karena dia termasuk piutang yang mungkin bisa dicairkan. Jadi tidak punya kesulitan dia untuk mencairkan, dan dia punya payung hukum untuk bisa mengambil uang tersebut, ya. Demikian, ya, wallahu alam. Nah, taib naktafi bi hadzal qadar. Kita cukupkan dengan pertemuan kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.